Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Komandan. Komandan, banyak eksportir pemula gagal paham bukan karena produknya jelek, tetapi karena satu dokumen bernama PEB. PEB sering dianggap urusan forwarder, padahal dampaknya langsung ke Komandan sebagai eksportir. Di video ini, Komandan akan memahami apa itu PEB dari nol. Komandan akan tahu fungsi PEB, kapan dibuat, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana cara menyikapinya dengan benar. Setelah ini, Komandan tidak bingung lagi atau asal percaya saat diminta tanda tangan PEB. Agenda kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama, itu PEB dan fungsinya. Yang kedua, posisi PEB dalam alur ekspor. Yang ketiga, siapa yang mengurus dan siapa yang bertanggung jawab. Yang keempat, resiko umum jika PEB salah. Yang kelima, langkah praktis yang bisa Komandan lakukan. PEB adalah singkatan dari Pemberitahuan Ekspor Barang. PEB adalah dokumen resmi yang melaporkan rencana ekspor barang kepada Bea Cukai. Sederhananya, PEB adalah laporan izin berangkat barang ekspor. Contohnya, saat Komandan mengekspor kopi ke Jepang, Bea Cukai harus tahu jenis barang, nilai, dan tujuannya melalui PEB. Kenapa PEB penting? Tanpa PEB, barang tidak bisa diekspor secara legal. PEB menjadi dasar pengawasan kepabeanan dan statistik ekspor nasional. PEB dibuat setelah Komandan siap dengan dokumen utama. Urutannya biasanya dimulai dari purchase order, lalu Komandan membuat proforma invoice. Setelah itu invoice dan packing list final disiapkan, baru kemudian PEB diajukan ke Bea Cukai. Setelah PEB disetujui, barang bisa masuk proses pengapalan. Analogi sederhananya seperti ini. Invoice adalah daftar belanja, packing list adalah isi koper, PEB adalah laporan resmi ke petugas bandara bahwa koper boleh dibawa ke luar negeri. Kesimpulannya adalah PEB bukan dokumen awal. PEB dibuat setelah data barang dan transaksinya sudah jelas. Secara teknis, PEB bisa diinput oleh eksportir, PPJK, atau forwarder. Namun secara hukum, tanggung jawab PEB tetap ada pada eksportir. Artinya, meskipun diurus pihak lain, jika data salah, Komandan yang kena dampaknya. Kesalahan pemula yang sering terjadi yaitu eksportir hanya tanda tangan tanpa memahami isi PEB. Eksportir menganggap PEB sepenuhnya urusan forwarder. Resiko pertama adalah penolakan PEB oleh Bea Cukai. Resiko kedua adalah barang tertahan di pelabuhan. Resiko ketiga adalah biaya tambahan seperti storage dan demurrage. Resiko terburuk adalah sanksi administrasi. Contoh kasus sederhananya seperti ini. HS code di PEB tidak sesuai barang. Akibatnya PEB harus direvisi. Pengiriman tertunda, biaya logistik membengkak. Kesimpulannya adalah PEB yang salah tidak cuma soal dokumen. PEB yang salah berdampak ke biaya dan reputasi Komandan. Langkah pertama, pastikan data invoice dan packing list sudah benar. Langkah kedua, pahami deskripsi barang dan HS code. Langkah ketiga, cek nilai barang dan mata uang. Langkah keempat, baca ulang draft PEB sebelum disubmit. Langkah kelima, simpan salinan PEB yang sudah disetujui. Sebagai penutup, Komandan, PEB bukan dokumen yang menakutkan. PEB hanya akan jadi masalah jika Komandan tidak memahaminya. Sebagai eksportir, minimal Komandan harus tahu isi dan resikonya. Jika Komandan pernah bingung soal PEB, tulis di komentar. Jangan lupa subscribe agar Komandan tidak salah langkah dalam ekspor berikutnya. Like video ini jika bermanfaat agar makin banyak UMKM Indonesia siap ekspor. Saya Roni Aban dari Indonesian Export Channel.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.